Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yamshi yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salat wa innahu la yadri an yabda muttafaqun alaihi wa hadis yang bersumber juga dari Abu Hurairah, sanggup dari hadis sebelumnya ya. Abu Hurairah apabila bangun seseorang dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya di wadah air hingga dia mencucinya sebanyak 3 kali. Fa'innahu la yadri an yabata yaduhu, maka bahwasanya dia tidak tahu an yabata yaduhu, kemana berputar tangan. Bata ini asalnya bermalam, nginep. Kita akan di sini berputar. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari Muslim. Sahih hadisnya. Wa ada Muslim. Tapi ini ada yang mengatakan makanya dari riwayat Muslim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang apa yang berkaitan dengan agar kita menjalankan itu maksimal, sempurna, jangan salah-salah. Ikuti tuntunan dari Rasulullah lewat hadis-hadisnya yang diriwayatkan oleh para perawi hadisnya. Nah dia idastai qadha ahadu, apabila bangun seseorang dari tidur, siapapun dia, laki atau perempuan, maka habis tidur ketika dia mau wudu, jangan dia celupkan dulu tangan ke tempat air, bakap, kolam, pokoknya ina ini wadah tempat air. Sebelum tangan ini mencuci 3 kali. Kenapa? Karena pada saat tidur orang bacaan tidak sadar itu tangan air kemana. Akibat kamu gitu. Ya, kadang-kadang kita, kadang-kadang kita, ya, makanya ketika bangun wajib hukumnya sebelum kita celupkan atau wadah air, cuci dulu supaya meyakinkan tangan kita bersih, baru kemudian kita celupkan di wadah air. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ini perintah mencuci tangan sebelum mencelupkan ke wadah air hukumnya wajib, karena saya perintah kita itu tidak jangan mencelupkan berarti mencuci ya. Karena apabila ada larangan berarti juga kita ada perintah. Nah itu dilarang mencelupkan tangan kita kemana? Ke kolam, katakanlah dia. Artinya kita disuruh mencuci sampai bersih hingga 3 kali. Ada ulama menjelaskan tentang hadis ini, anakku amil gomsi, larangan mencelup tangan, muwajjahun lima kana alaihi al-hujjah. Ini larangan buat orang-orang yang tinggal di daerah
Nah dulu di zaman Nabi Hijaz Timur Tengah itu langka air. Ya, kebanyakan orang kalau cebok pakai apa? Tentu tidak sebersih kita cebok pakai air. Tapi salah satu tiga, entah warnanya atau baunya atau rasanya ada yang berbeda. Orang pakai apa? Batu. Kalau warna sama rasa hilang, setidaknya baunya masih ada. Tidak ada. Waktu dulu harus daerah mereka, negeri mereka itu panas. Kalau umumnya itu idana ma'arun apabila mereka tidur. Arab adzamu tubuhnya itu keringetan, gerak. Tidur di negeri yang daerahnya panas, udah gitu cebok pakai apa tadi? Batu yang enggak maksimal seperti air. Maka ketika dia tidur gerak, keringetan itu apanya tuh? Dua kemaluan, bukan atau enggak? Tidur dia enggak sadar. Itu tanah tawaf kemana-mana. Ngari tawaf. Bahasa Inggris ngayam. Ya, itu kita nggak sadar gitu. Dan makanya ini berarti la yang manna in antatu payahu ilal mahal yang tidur kagak nyaman. Jangan-jangan tawafnya tawaf ke tempat yang ada najis. Ini larangan mencelup hukumnya haram buat orang yang cebok pakai batu berada di negeri yang panas. Kita cebok pakai negeri kita panas enggak? Ini hadis berpakai kita. Enggak juga, udah seberapa panasnya? Ya, iya. Kalau panas di daerah Hijaz itu memang betul-betul panas. 86, 85, 86 saya pergi haji. Itu kebetulan dapetin cuaca panas lumayan. Keluar dari Masjidil Haram ada harga. Dan tempat kita tinggal hotel, dari hotel ke Masjidil Haram itu kita guyurin dulu apa ya? Sajadah pakai air nyampe di masjid kering. Saking apa itu? Panasnya. Setiap mau ke masjid sajadah kita apa itu? Guyurin aja. Itu kalau sore kerja angin. Itu angin kayak kita di depan tahunan. Kita apa kita gagal kita nongkrong lalu jauh angin hidup. Itu yang namanya panas. Ya. Jadi kalau ada di negeri yang panas, itu biasanya kalau tidur buat kita walaupun udah panas banget juga daerah kita tidur rata-rata pakai AC. Nah kemudian oleh para ulama ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Al-Bukhari atau Muslim, sebelum kita mencuci tangan hukumnya sunnah. Karena kita tadi istinjanya pakai daerah kita tadi nggak terlalu panas, kebanyakan kita tidur nggak terlalu diketat. Kita di mana? Di daerah Hijaz. Maka mencuci tangan hukumnya sunnah. Tapi kalau kita yakin tangan kita ini ada najisnya, maka wajib. Kalau kita ragu, najis tidak, maka mencelupkan tangan ke wadah air, hukumnya makruh. Gaya ini seperti itu keterangannya ya. Jadi masuk dalam kata wayusan disunatkan dalam sebelum cuci
tangan. Nah, ini hadis hanya ditujukan untuk orang-orang yang tinggal di negeri yang cuacanya panas dan ketika istinja rata-rata menggunakan apa? Batu. Jadi wa amma man kana adatun al-istinja ilma, orang yang biasa istinja pakai air pada wajahun nahi, larangan ini tidak digunakan. Ya, nah tangannya pasti suci, enggak wajib, hanya sunnah. Kembali ke hadis sebelumnya, kenapa harus begitu? Karena kalau tangan kita yakin najis, itu air yang 20 kurang di wadah kejatuhan najis, maka air ini menjadi najis, berubah atau tidak berubah. Biasanya kalau ada tempat air itu sudah seberapa, biasanya paling 20 kurang. Tapi kalau kolomnya besar, berpula-pula itu air itu nggak berubah aja, orang-orangnya nggak apa-apa itu nggak, ya baru beranak. Yang penting kalau berubah itu air lah. Kan ada yang ingat dengan dulu kita masih pada punya pompa-pompa kan, yang pakan buat duduk, belum ada listrik, ya. Cuma kalau airnya banyak, baru buat anak, orangnya ini nyemplung. Tidak apa-apa, yang penting tidak berubah. Kenapa masalah kita ada dua pula, manakala kejatuhan najis berubah atau tidak berubah, hukumnya najis. Kalau ada dua pula kejatuhan najis, dia kalau berubah najis, kalau tidak berubah tidak najis, ya. Jadi buat kita hadis ini saya simpulkan bahwa kita sebelum berwudu sunat, sebelum umur, sebelum masuk air minum, di tangan tidur, khususnya bangun tidur malam. Kalau tidur siang itu bukan tidur, namanya qailula. Qailula yaitu qailula, tidur siang. Nyenyak itu enggak dianjurkan untuk cuci tangan. Ini khususnya malam. Ya. Baik, ada yang ditanya, mau ditanya dengan hadis ini? Tidak. Saya lanjut. Wa an Laqit bin Sabrata, berkali itu. Hadis riwayat daripada Laqit bin Sabra radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbidil wudu'a wa khallil bainal ashabi wa baligh bil istinsaqi illa an takuna sha'iman. Akhrajahu al-Arba'u wa sahhahu Ibnu Huzaimah wa Abi Dawud fi riwayatin idza tawaddata famahmid. Rasulullah bersabda, maksimalkanlah, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal ashabi, berselah-selah di antara, berselah-selah di antara segalanya, dan berselah-selah ya. Obat istinsa dan bersungguh-sungguh dan masukkan air itu, illa takuna shaim, kecuali kau
tidak dokter amat apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Ini hadis akan berbicara tentang adat wudu. Diperintahkan lewat hadis ini untuk isbab itu melaksanakan wudu dengan maksimal, tidak melaksanakan secara wajib tapi lebih dikit, itu namanya isbab. Yang sunat juga kerjain, itu namanya isbab. Jadi kata Rasulullah dalam hadis lain, innahu antum al-hurrul muhajjalun. Kamu, kata Rasulullah kepada umat termasuk kita, nanti ketika dibangkit dari kubur, wajah kamu berkilau-kilau, hurrul muhajjal yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kenapa? Min isbabil, lantaran waktu hidup di dunia ketika wudu selalu wudunya maksimal, sempurna. Bamanis atau ya antara kalian bisa melaksanakan isbab ini agar ketika dibangkit dari kubur nanti wajahnya berkilau-kilau, pada yudil hurrata, panjangkan umroh, watak hilau dan kaki. Jadi kalau umroh itu, kalau wudu kan baru sini, 40 tahun sampai sini, lebihin, itu namanya umroh. Tangan baru situ, kaki baru kaki, lebihin, itu namanya kaki. Jadi jangan dipas-pasin dulu ya. Juga jangan terlalu lewatin dari mata kaki dikit. Ini juga lewatin, israf nanti namanya ya. Ini tak sempurna lewatin, ini tak telinga lewatin. Itu namanya kalau dibuka dengan umroh di bawah tangan kaki namanya takjil, gitu ya. Nah, jadi isbab. Lihat, pertama ketika kita mau wudu at-tasmiyah. Nah, yang tadi boleh kita baca bismillah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Kata kita enggak jadi wudu maksimal, bukan dasar. Jangan diartikan la wudu'a tidak sah wudu, jangan. La wudu'a kamilah, bukan la wudu'a lantas itu bukan. Jadi tidak mendapatkan wudu maksimal liman lam yadhkur ismallah, bagi orang yang sudah baca bismillah. Supaya sempurna, awal itu dengan baca bismillah. Pertama agar kita isbab. Yang kedua adalah asyiwak. Ada hadisnya, laula asyqa ala ummati la amaratuhum inda kulli wudu'in. Kalau nyiwak tidak menjadi repot umatku, kata Rasul, akan saya suruh bersiwak di tiap kali wudu. Kalau punya sunnah tidak diwajibkan. Supaya wudu kita apa nih? Isbab, apa yang tadi? Sempurna. Gitu. Kemudian ada israf, jangan kelewat batas ya. Dan dalam memakai atau menggunakan air. Israf ini sebetulnya bukan hanya di wudu, di segala perbuatan juga tidak boleh kata itu. Berlebih-lebih demikian boleh. Ada hadis Abdullah bin Lopa radhiyallahu anhu, sami'a innahu, dia satu ketika mendengar putranya berdoa,
Dalam doanya dia kata, Allahumma inni as'aluka qasral abyad min yaminil jannah. Ya Allah, saya minta gedung mewah berada di sebelah kanan surga. Masuk aja juga harus minta gedung mewah adanya di sebelah kanan surga. Doanya begitu. Allahumma inni as'aluka qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Apabila masuk. Kemudian bapaknya besar dari Abdullah bin Ghaffar ini bunaya, anakku, salillah aja, kita surga aja, jangan berlebihan, bata'awwad billah, berlindunglah dari masuk neraka, minta dijauhkan. Pokoknya kita surga aja, jangan berlebihan berdoa. Nah ini sami'tu Rasulullah, kata ayatnya si sama Abdullah bin Ghaffar, aku pernah mendengar Rasulullah menjadi sahabat pernah bersabda, innahu sayakunu fi hadhihi ummah, sesungguhnya akan terjadi di umat ini, umat kita umat ini, umat Nabi Muhammad, qaumun yaqtaduna fil quburi wa du'a. Nanti banyak umat Islam yang lupa berlebihan dalam berwudu, dalam bersuci, dalam mandi, dalam berjinajis. Itu 15 abad yang lalu Nabi ngomong gitu. Sudah terbukti belum? Nanti umat Islam akan melakukan berlebih-lebihan dalam bersuci, doa, dan juga dalam berdoa. Yang dulu mah sebenarnya 3 liter cukup air ya. Ini kadang-kadang kita orang nikah keras gitu. Ayomin, adamin, ada nggak kira-kira 2 liter, 3 liter? Iya. Hah? Iya, itu juga. Ya. Belum hal-hal yang lain. Ya. Makan juga kadang-kadang kita nggak seneng banget tuh makanan kita beli, kita banyak duit. Kita makan 2-3 apa? 2. Habis ini yang lain kita baik. Udah buang banyak lagi. Entah-entah banyak buang. Itu namanya israf. Nanti akan terjadi begitu kata Nabi. Buat rumah termasuk juga orang kalau berumah sudah berlebihan. Udah main kenceng-kencengan. Doa itu berlebihan yang kenceng-kenceng. Makanya kata Allah dalam satu Rabbakum adzabtu Allahu ya. Berdoa kamu kepada Tuhan kamu dengan cara merendah dan ya suaranya tinggi pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi kubya itu lemah lembut dan merendah diri dan lemah lembut. Allah tidak suka kepada orang yang suka berlebih-lebihan. Nah, termasuk juga doa aja ini kita yang saya dengar ini banyak sholat karena suka berlebih-lebihan ya, lawatan, ratiban, kadang-kadang ya masjid jalan orang yang benar Quran yang kita setel itu ya 20 menit, 15 menit sebelum maghrib pertanda Allah akan masuk waktu boleh aku ya. Tapi jam sebelumnya udah diapain? Kaset kita dengerin gak ada pahalanya, kecuali kalau yang baca orang langsung. Nah, kita suka berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, irbaku ala anfusikum. Ya ayyuhannas irbaku ala anfusikum. Wahai manusia, kasihanilah diri kamu. Fa innakum la tatuna asma, kamu bukan berdoa kepada zat yang sulit. Kita berdoa kepada
innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Allah itu bersama kamu. Innahu sami'un qarib. Allah itu maha mendengar dan maha dekat. Jadi bolehlah kita berdoa wirid kena ditaklim atau ditahid jamaah baik mungkin. Kalau nggak pakai keras boleh pakai keras. Kalau buat 3 baris masih kedengaran, ya udahlah nggak usah pakai keras. Ya, alhamdulillah. Apalagi negara kita bukan negara Islam, negara yang bineka tunggal ika. Ya, kita siarkan kalimat-kalimat Islam buat orang Islam dan Islam. Tapi yang sebelah belum tentu senang. Benar nggak? Iya. Jadi kalau begitu kita puas atau ambil jalan tengah ya. Nah itu kaitannya dengan isyraq tadi ya. Jadi isyraq itu dilarang bukan hanya dalam sujud, juga dalam berdoa. Gitu. Kemudian supaya kita melaksanakan KBD kudu isbaq maksimal sempurna. Ghuslul kafain dari sebelum wudu nanti cuci tangan. Nanti ada lagi alamat madoh umur wal istinsak. Kalau bisa min kafin wahidin, ambil air satu tangan untuk mulut baru langsung ke ini lebih utama. Mulut dulu jangan minum dulu. Minum baru bisa nahan. Ini jadi tahan. Kalau di mulut tuh bisa, antara di mulut mingkem, baru sisanya kemana ini? Kayak gitu. Jadi 1 kali lewat, 2 kerja. Ya. Kalau kita pakai 3 kali berarti 3 kali jauh untuk 2 perbuatan istinsak dan masukkan air ke hidung, masukkan air ke mulut untuk umur. Jadi untuk tubuh kita supaya masuk hadis isbaq sempurna sebelumnya Pak umur masukkan air ke. Nah tadi hadis yang apa? Yang kita baca asbingil wudu wa qallil bainal asyrabi. Qallil begini. Kalau kita baca begini begini. Mari. Tadi kaki mari. Yang kiri kanan. Silap. Repot ya. Udah begini aja dah gitu. Tapi bagi yang normal, jadinya normal, hukumnya sunnah. Tapi kalau jadi marinya rapat, kalau kalian menunggangi air masuk, maka menungganginya wajib, hukumnya wajib. Tahlil namanya. Pakai hak. Kalau tahlil pakai hak, menurut hati tahlil. Ya. Ini namanya hak. Kalau kaki jadinya rapat, maka menyerap air hukumnya wajib. Kalau normal enggak, hukumnya sunnah. Paham ya? Jadi untuk tubuh kita isbaq, maka dalam membasuh tangan dan dua kaki harus tahlil asabi'il yadaini wa rijlain. Gitu ya. Dan ini kalau kita kerjakan semua, yang wajib juga yang sunnah, berarti kita sudah melakukan isbaq. Kata Rasulullah kalau kita setiap kali isbaq, ala adullukum ala ma yamul khotoya wa yarfa'u bi darajat. Kata Rasul, maka kalian saya kasih tahu sebuah perbuatan yang kalau kamu kerjakan, maka perbuatan itu akan menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita menjadi lebih tinggi. Kalau kemudian sahabat tanya, "Baik ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, siap, maaf saya
lima. Malah isbahul wudu al makari gitu. Biasanya kita kalau panas dingin, apalagi lagi musim hujan, nyentuh air rasanya mana? Gak enak kan? Dalam kondisi seperti itu kudu isbah. Kalau sekarang mulai gerah panas, wajar kita nara kudu lebih dari 3 kali juga kita kerjain. Kalau menang ya. Tapi kalau kita lagi panas dingin, kita sehat, cuaca lagi kemudian musim hujan, itu biasanya kita nyemek air itu tidak enak. Dalam kondisi itu tetap kudu kita ngatain sempurna kayak tadi yang dijelasin. Nah kalau tiap kali kita walaupun dalam kondisi cuaca dingin, badan sudah sehat, apalagi badan sehat, cuaca panas, apalagi isbah. Tiap pun gitu, wakas rotil foto, wakas rotil foto. Lalu banyak tindakan ilal masajid. Jadi bagi yang rutin sholat ke masjid, banyakin tindakan. Jadi mungkin rada jauhan, main tindaknya banyak. Ya. Kalau yang dekat masjid muter, mana dulu? Kan tindaknya banyak. Orang ada begitu. Wakas rotil foto, ilal masajid. Banyakin tidak. Ini kan ada kalau yang menindak. Kemudian mantidol sholat, tak ada sholat. Habis maghrib, udah dia main di masjid, itikaf, tak pakai baca, nungguin lagi waktu sholat. Kalau kita rutin seperti ini, maka dosa-dosa kita akan dihapus. Kemudian derajat kita oleh Allah akan diangkat. Tahan ya. Nah, kunci hal apa ala ayatullah, maukah kalian saya beritahukan sebuah perbuatan yang kalau kamu kerjakan dosa kamu akan dihapus dan diri kamu akan diangkat derajatnya. Lalu sahabat jawab, bala, iya ya Rasul. Kalau kata Rasul isbahul wudu, kerjakan dulu secara maksimal. Kemudian ketika mau ke masjid, cari jalan yang lebih jauh. Asrotul tutoh, perbanyak tindakan. Tindak. Orang mengindak. Tapi ada yang mau ngampak apulan pakai motor karena kegilas semua. Mengindak itu nggak kain. Nah, jadi saya ulang lagi kata isbah kita beramal asbigil kudu dan isbah. Jadi mana isbah itu dalam bentuk kerjakan dulu secara sempurna. Apanya? Bil farqi, rukun-rukunnya kita kerjain, was sunat-sunatnya, wal adab serta etika ketika kita berwudu. 3 tuh ya. Nah tadi istinjak masukkan air ke hidung itu disuruh sungguh-sungguh, mubalaghah bersangkutan berlebihan, illa ta'ala kecuali ketika kita sedang puasa. Kalau puasa nggak boleh, khawatir nanti dia ke dalam batal puasa ya. Jadi dianjurkan masukkan airnya itu secara serius kalau sedang tidak puasa. Kalau puasa jangan. Baik, ada lagi? Ada yang bertanya?
Jadi kan pengalaman pribadi. Jadi kan saya pernah sakit kembung gitu ya. Sakit kembung sampai wangi itu masih nggak jelas, nggak buang terus dan jadi itu sampai satu was-was itu dia itu dia Apanya maksudnya ini? Saya was-was jadi karena udah tunggu sering buangan itu pas habis sholat kita jadi was-was kayaknya diulangi gitu. Saya seperti itu jadi jalannya gimana? Lagi sholat itu. Ya, kadang-kadang kamu berasa mau keluar atau kita batal ya. Itu dua lagi pas gitu. Buat lagi kalau kita tunggu jadi sering buangin itu jadi dua jam. Ini kalau kita lagi sholat atau dulu perut kita gemes ya, termuter. Selama dia nggak kuat naik dari bawah, nggak batal. Kemudian tadi batalin. Karena was-was sih ulang lagi, dia tunggu lagi. Ini ternyata apa tadi? Jadi ragu-ragu gitu was-was. Iya was-was karena belum tahu hukumnya. Jadi kalau perut kita mulus, lalu nggak ada yang keluar, kita nggak batal. Nah, kita melalui Indonesia yang bermata strategi, kalau belum benar-benar yakin keluar sesuatu dari dua jalur bawah atau belakang itu enggak ada. Jadi kalau kita sakit pengen BAB pengen itu sebelum sholat itu kalau kita tahan di waktu sholat hukumnya makruh. Kalau datang sedang sholat lanjutin aja nggak apa-apa. Yang penting jangan keluar. Kalau keluar ya enggak. Jadi ada wanita dia tinggal mulus aja mbak. Ada paling sering ya. Itu masalah yang membatalkan. Itu belum lagi itu ya. Masalah yang membatalkan loh. Kita masih membahas tubuh yang sempurna maksimal gitu. Dia tanya masalah dalam hal wudu yang sempurna ini. Saya tanya lapat basmalah apa cukup Bismillah atau lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Terus kedua, dalam hal berkumur untuk memasukkan air ke mulut terus ke hidung itu masing-masing atau sekaligus? Boleh nggak masing-masing? Misalnya kumur dulu, kemudian hidung, atau sekaligus kumur hidung? Ya. Baik. Jadi kata basmalah ketika kita ucap hanya Bismillah tanpa Bismillahirrahmanirrahim sah. Cuma afdolnya semua Bismillahirrahmanirrahim. Andai kata kita baca Bismillah sekedar itu sah. Kita sudah mengerjakan sunnah baca basmalah. Andai ya keterangannya di kitab Al-Qur'an atau di An-Nawawi ya. Kemudian istinsaq dan madmadah ini kita ambil air pertama untuk hidung 3 kali, masukkan ke istinsaq, kemudian kita keluarkan namanya istinsaq. Kan begitu kemarin ya. Baru umur 3 kali juga sama dengan istinsaq dan istinsaq tadi. Itu yang paling afdol digabung. Sekali sendok masukin dulu ke mulut, langsung ke hidung. Jangan ke hidung dulu. Karena kalau ke hidung nggak bisa nahan. Nah, gitu. Jadi wajar bainahuma afdol, menggabungkan antara air kumur-kumur dengan air hidung itu lebih utama. Namun masing-masing pun boleh. Iya boleh. Kita bicara afdol itu 3. Kali kamu belum terbiasa, ya boleh.
Maksudnya air dari kanan. Tangan kiri kita yang membantu mengeluarkan tangan kanan kan bisa banyak. Maksudnya tangan kanan. Oh gitu. Tangan kiri dari mana ya tangan kiri dari bantu. Supaya yang kanan buat mulut, yang kiri buat hidung. Buat mengeluarkan apa? Insuapin lah, insuapin lah. Apa ya? Mana taruh di hati itu kok tangan kiri itu bisa bantu dari itu betul kan? Enggak, kan nanti dalam hal kita mengerjakan sesuatu pasti ayam itu ke kanan, harus menggunakan tangan kanan. Jadi kalau menggabung seperti kita tanya ini pakai tangan kanan, bukan tidak boleh pakai tangan kiri, boleh, cuma tidak boleh. Buat istinsa, kayak nyisi. Begitu. Kan nggak bisa digabung jadinya. Istinsara pakai istinsa kan pakai tangan kanan, istinsara pakai tangan kiri. Oh enggak. Oh, buangnya. Istinsah dan istinsah. Oh iya. Kalau buang kotoran, iya, tangan kiri betul. Iya, benarnya ke kiri. Kalau yang namanya buang kotoran, apapun bentuknya harus dengan tangan kiri. Ya, betul. Kotoran maksudnya. Iya. Lagi. Ini tuntunan supaya ibadah amal kita ketika kita hidup di dunia, ketika kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan berdasarkan Quran, maka itulah yang disebut amal soleh. Jadi ibadah tidak boleh main serampangan tanpa ada tuntunan, tidak jadi soleh. Amal soleh kita itulah yang bakal menyelamatkan kita di akhirat. Mana masalah amal soleh yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan sampai itu. Iya. Makanya Nabi sampai mengatakan kalau ilmi kalimatun ala muslimin wa muslimat juga menuntut ilmu Allah wajib bagi setiap muslim, tapi ada keperluan karena masing-masing bertanggung jawab dirinya ke hadapan Allah. Ya, itu. Jadi ibadah yang ada nilai pahala di sisi Allah yang bakal menyelamatkan kita, ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan. Itu pentingnya kita apa? Tolabul ilmi. Jadi ketika ibadah itu wajib, tolabul ilmi itu wajib. Orang kita salah kaprah sekarang. Dianggap itu mengaji kepentingan TKN. Bukan, itu ibadah. Ya, kamu mengaji yang lebih dalam bukan TKN. Atau kepentingan si guru kalau kita ngaji. Bukan. Jadi bukan ngaji biar ada. Tapi yang lebih iya. Paham? Gitu. Yang lebih iya Pak. Masing-masing juga makanya nyari ilmu itu fardu ain, kewajiban setiap individu hidup supaya ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan. Bukankah sering kita dengar laqad kana lakum fi rasulillah uswatun, sering kita dengar kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan gitu kan? Kalau kamu cinta kepada Allah, Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, kita cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Ya, kunci cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Kalau nggak cinta kepada Allah, jangan ngarepin masuk surga. Kalau cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Itu. Ini kita kadang-kadang maunya ngaji yang penting apa? Rame, benderanya lebar, ya. Tapi nggak ikutin tuntunan Rasul. Ini tidak adil. Baik, sampai sini dulu ya. Ada lagi yang bertanya sebelum duduk? Kalau tidak, ayo berikan kita. Ustaz tadi menjelaskan bahwa
tidak maksimal dulu kita sebelum kita awali dengan baca bismillah. Sedangkan pada umumnya di kamar mandi kita itu kan ada WC-nya. Bagaimana untuk memaksimalkan juga dan membaca bismillah di dalam mandi? Jelas. Sunahnya kan baca basmalah ketika wudhu. Gimana kalau dia wudhu berbarengan di dalamnya ada WC gitu pakai Dalamnya ada WC. Jangan dia nggak baca bismillah. Ya. Wudhu kita kan di kamar mandi ya. Wudhu di kamar mandi. Bukan sedang di area Kolak WC. ya, tempat BAD Kloset. ya, kloset bukan di situ kan. Ya. Jadi bukan maksudnya di kamar mandi nggak boleh baca bismillah, boleh. Boleh. Kita mau baca bismillah niatnya mau apa? Mau mandi kita baca bismillah boleh. Ya niatnya mau mandi. Niatnya zikir. Bismillahnya dalam hati katanya. Enggak baca aja. Yang namanya baca bersuara, kalau dalam hati berbaca, niat namanya. Sir. Iya, yang sir. Enggak, baca itu minimal telinga kita sendiri kedengaran. Iya. Itu namanya baca. Kalau nggak kedengaran ini yang Didawamkan di dalam ini. iya, telinga kita dengar lah. Boleh ya. Boleh. Lagian biasanya kita wudhu mah bukan di atas kloset kan. Bukan di atas kloset. Nggak boleh di atas kloset ya. Ya kalau boleh itu juga kalau sedang buang air. Walaupun dari satu sama kloset ya Ustaz. Iya. Ya tuh kloset di atas kloset. Itu juga nanti ulama bilang kalau kita sedang buang air. Tapi kalau tidak sedang buang air, berarti nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Nanti ada apa itu yang terkadang skip tank. Itu kotoran dulu dia. Biasanya ada kaca begitu lalu kita sholat di sini dulu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, nah itu juga kalau kita tutup dengan refleks, kemudian kita ngapain? Sholat ya, boleh nggak apa-apa. Gitu. Jangan terlalu besar, boleh. Yang penting tidak sedang buang air.